Deddy Mulyadi mengamuk ke penjual es gabus gara-gara ketahuan bohong soal biaya sekolah anaknya. Sudrajat awalnya bilang tunggakannya 4 bulan 1,5 juta rupiah, padahal sekolah negeri seharusnya gratis. Setelah ditegur, dia mengaku cuma sebulan, KDM tetap bantu, bayar kontrakan, utang warung, dan tunggakan sekolah. Total semua 10 juta rupiah, tapi pengeluarannya dikontrol langsung biar jujur. Kasus fitnah yang menimpa seorang penjual es gabus sempat menyita perhatian publik. Banyak netizen tergerak untuk membantu dan memberikan donasi sebagai bentuk solidaritas. Di media sosial Threads, seorang netizen bernama Dani membuka donasi terbuka untuk penjual es gabus tersebut. Dalam waktu kurang dari 24 jam, donasi yang terkumpul mencapai sekitar 4 juta rupiah. Namun persoalan muncul saat Dani berulang kali berkelit ketika diminta menyerahkan uang donasi. Ia bahkan mengaku mendapat ancaman dari pihak kepolisian yang belakangan diketahui tidak benar. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa uang donasi tersebut sempat digunakan untuk judi online. Tekanan publik pun semakin besar dan menarik perhatian sejumlah figur. Salah satunya seniman asal Yogyakarta, Miftah Rizak, yang kerap terlibat dalam penggalangan dana sosial. Akhirnya, Dani mengganti uang donasi dengan meminjam dari keluarganya dan menyerahkannya kepada penjual es gabus. Saat ini, penjual es gabus telah menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk netizen, Polres Depok, dan Kang Deddy Mulyadi. Saya sudah ngeliat bapak ini, yang ada dituduh bikin es, itulah bapak itu. Ini Kak Yoni, itu kan Kak Yoni di Bali itu. Ini masnya tukang gorengan dibantu gitulah bla bla bla. Karena bajuku seksi, jadi tak tutup aja ya guys ya, tali satu maksudnya. Kemarin tuh banyak banget yang komen suruh bikin tentang bapak itu lagi viral. Mbak, Kak tolong ini. Kenapa aku nggak bikin video? Karena aku tuh nunggu kayak sebenarnya ini kenapa sih gitu-gitu kan. Ntar aku udah viral bikin video ternyata aku salah. Bener kan dugaanku. Ini aku mau ngomong yang bapak pertama ya. Aku udah ngeliat beberapa kali wawancara dia, katanya dikasih motor tapi ternyata minta mobil kan. Dikasih duit tapi dia bilang nggak punya apa-apa, orang miskin. Diwawancarain Bapak Mulyadi, siapa sih yang gubernur itu, dia bilang ngontrak rumahnya untuk dikasih duit untuk bayar 1 tahun, tapi ternyata rumahnya itu rumah sendiri bukan ngontrak. Terus dan banyak lagi lah ya kan, padahal udah dibantu banyak banget sama orang-orang loh ya kan. Terus yang kedua, video kedua dari Kak Yun tuh, itu mas-mas tukang gorengan. Jadi intinya Kak Yun tuh beli gorengan, terus dilebihin lah duitnya, dikasih banyak gitu kan. Nah orang itu bener-bener nolak kayak berpuluh-puluh kali, enggak gitu kan, enggak gitu. Tapi ujung-ujungnya diterima karena dipaksa sama Kak Ian kan. Terus satu saat Kak Iannya balik lagi gitu kan. Terus kedua kali dikasih HP, dia bener-bener nggak mau, padahal HP-nya tuh udah iket-iketan karet, LCD-nya tuh udah kena, layarnya tuh udah buruk gitu kan. Dia bener kayak enggak usah, yang bener-bener kayak enggak, ini lu udah kasih. Dia ngambil uang yang dikasih Kak Ian, ini lu Kak udah banyak banget, nggak usah gitu. Dia sampai maksa kayak itu, nggak usah, tapi dipaksa kan. Ini HP-nya ambil, nggak usah, udah dikasih HP, udah dikasih duit kan. Moral dari cerita ini aku ngomong dua contoh orang berbeda cerita ya guys ya. Jadi gini, kenapa kadang manusia tuh udah hidupnya miskin, dikasih miskin kesusahan terus, karena apa? Pertama, karena kita nggak pernah bersyukur. Apapun yang kita punya tuh kita nggak pernah bersyukur guys, bener-bener nggak pernah bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya kayak contoh, kita udah punya, ngomongnya nggak punya. Kayak contoh bapak yang pertama, ternyata itu rumah sendiri tapi dia ngomongnya ngontrak gitu loh. Terus udah dikasih beberapa duit, udah dapat uang berapa? Nggak punya apa-apa, udah dikasih motor, dia malah bilang mau mobil. Itu ciri-ciri manusia nggak bersyukur. Ini aku ngomong di luar konteks juga. Apapun, kalau kalian tuh hidupnya miskin tapi kalian tuh nggak pernah bersyukur, kalian ngeluh, kalian tuh kayak gimana caranya kelihatan menyedihkan, hidup kalian tuh akan seperti itu. Percaya sama aku, akan seperti itu. Karena apa? Kalian tau nggak sih, Tuhan tuh benci banget sama nama orang yang tukang ngeluh. Tuhan aja tuh benci banget sama orang yang tukang ngeluh. Makanya di agama pun kita selalu dibilang bersyukur. Ingat nggak? Biarpun kita orang nggak punya, tapi kita tuh punya harga diri tinggi gitu loh. Kayak yang video yang kedua, kalian tahu yang video yang kedua, masnya tuh bener-bener enggak mau gitu. Karena apa? Dia bilang aku udah dikasih uang kok masih dikasih HP. Ini loh Kak, uang bener-bener nolak. Tapi karena dipaksa. Nah akhirnya apa? Dia dapat kerjaan di rumah Kak Ion kalau nggak salah. Nah itulah rezeki yang numpuk. Karena apa? Dia tahu diri, dia tahu bersyukur. Akhirnya rezeki yang datang dia tuh berlipat-lipat nih ya. Beda sama orang yang nggak bersyukur. Makanya aku ajarin ke kalian, apapun yang kalian punya disyukuri. Ngerti gak? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini ada info terkait pedagang es gabus Ajat Sudrajat banyak bohongnya guys ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info tentang Bapak
Eskabus ini ya, terkait katanya dia banyak bohongnya, ternyata ini itu gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Uki Kelvin. Nah, ini channel kedua aku ya guys ya. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman yang baik hati, teman-teman kalian ya. Maksudnya kalian adalah teman-teman aku. Ya, jangan lupa bantu subscribe. Kita lihat seperti apa guys. Kita silaturahmi di sini ya. Kita reaction, kita ya komentar-komentar aja, tapi dengan bijak ya guys. Kita lihat seperti apa infonya guys. Pedagang es gabus yang sempat viral, Ajat Sudrajat kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya disentil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lantaran tak jujur dalam beberapa pengakuannya. Sudrajat kini membuat pernyataan baru yang bikin publik geram. Sudrajat mengungkapkan pernyataan itu saat diundang menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambyar pada Kamis 29 Januari 2026. Waduh. Sudrajat mengaku sebenarnya ingin meminta mobil kepada Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Wow, beritanya mobil guys. Abdul Waras. Kapolres diketahui sempat mendatangi rumah Sudrajat dan menyerahkan motor sebagai permintaan maaf karena diduga Sudrajat menjadi korban penganiayaan oleh aparat. Sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi sempat menegur Sudrajat yang dianggap banyak bohongnya saat memberikan keterangan. Sudrajat dinilai bohong soal pendidikan anaknya, tempat tinggalnya, hingga warisan yang dimilikinya. Ketidakjujuran itu yang membuat Deddy Mulyadi jengkel. Sudrajat sebelumnya menyebut anaknya bersekolah di SD negeri. Namun menurut Deddy, sekolah anak Sudrajat ternyata sekolah swasta. Sudrajat sebelumnya mengaku mengontrak rumah selama bertahun-tahun, namun ternyata memiliki rumah sendiri. Selain itu, Sudrajat juga mengaku hanya mendapat warisan sebesar Rp200.000 dari orang tuanya. Akan tetapi, Deddy menilai pernyataan itu tidak sesuai fakta lantaran orang tua Sudrajat sudah membelikan rumah sejak 2007. Ia lalu menasihati Sudrajat untuk bersikap jujur agar hidupnya lebih baik. Deddy Mulyadi pun turut menambahkan dana renovasi rumah kepada Sudrajat yang kini mendapatkan program Rutillahu atau rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah. Ia menitipkan dana tambahan renovasi kepada ketua RW yang memimpin renovasi rumahnya. Sudrajat sudah banyak mendapatkan bantuan melimpah dari para donatur yang harusnya disyukuri. Ia pun menasehati Sudrajat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Kata Deddy, Sudrajat harus mengubah hidupnya sendiri. Waduh. Kalian masih ingat penjual es gabus? Nah, kemarin itu diwawancara tuh sama KDM ya, Kang Deddy Mulyadi guys. Ternyata guys, loba bohong nak, cenah. Banyak sekali bohongnya. Nah. Artinya, orang ini ya, kadang sudah diberi kenikmatan, dia malah lupa gitu loh. Malah jadi kufur, bener gak sih? Aduh, ampun, jumawa. Karena orang merasa bahwa dia itu diperhatikan banyak orang, akhirnya dia membohongi supaya mendapat keuntungan lebih dari itu. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Itu mentalnya, mental tempe, ya kan? Setuju nggak? Aduh, ampun. Lucu loh. Baru beberapa saat ada yang ngasih motor, ada yang ngasih umroh, terus ada juga ngasih duit dan sebagainya. Dan masih banyak lagi simpati-simpati untuk bapak ini. Ternyata dia berbohong. Dia bilang katanya rumahnya ngontrak, terus biaya sekolahnya beginilah, begitulah. Aduh Tuhan, ampun. Jujur lah, belajar jujur supaya orang lebih sayang ke bapak gitu loh. Ya Pak ya. Nah, kalau menurut kalian harus diapain nih orang? Diberikan efek jerahnya seperti apa nih? Kok kayak begini? Susah ya guys, bener gak sih? Menurut kalian gimana? Orang kadang-kadang secara psikologis nih, kalau orang sudah merasa diperhatikan lebih dari yang dia harapkan, dia inginkan lagi hal-hal yang lebih lagi. Itu adalah sifat manusia yang serakah. Ya gak sih? Aduh ampun. Benar kan kata saya? Jangan main-main Pak Ajat. Deddy Mulyadi tarik uang bantuan untuk Sudrajat. Janggal, ada tunggakan padahal sekolah gratis, katanya gitu guys. Sama wajah langsa ini, saya bilang akun ini menjangkau seluruh Indonesia. Termasuk berita yang kami sampaikan sudah sampai ke Pak Deddy Mulyadi. Makanya Bapak jangan bohong, nanti orang nggak simpatik lagi sama Bapak. Ya,
Kita udah dapat perhatian, dapat bantuan dari orang itu, maunya kita bersyukur Pak. Ini Bapak udah kasih sepeda motor, minta mobil, ditanya rumah siapa, Bapak bilang rumah kontrak padahal rumah Bapak sendiri. Ditanya udah dikasih bantuan, nggak ada yang kasih bantuan. Habis itu Bapak fitnah-fitnah Polri sama TNI. Bapak bilang Bapak di nggak ada. Jadi Bapak udah keterlaluan nih. Saya udah nggak respect lagi sama Bapak. Yang penting Bapak harus berubah setelah kejadian nih. Assalamualaikum, salam rekan setia wajah Langsa. Kami sangat kecewa ya. Kami sangat kecewa sekali kepada kedua orang ini, di mana mereka tidak menghargai Apa nih banyak gaya nih? Holis Mukhlisin, tukang telur, dan Pak Ajat S. Gabus banyak bohong katanya guys ya. bantuan dari masyarakat serta kepercayaan dari masyarakat. Sebelumnya Ajat, kami aktivis masyarakat Indonesia membantu memviralkan kasus beliau karena beliau diintimidasi oleh kepala desa beserta keluarganya. Namun setelah bantuan datang seperti dari gubernur KDM, saat gubernur memberikan bantuan uang, Ajat menghitung kembali uang tersebut seolah-olah tidak percaya dengan gubernur. Kami kecewa. Lalu hadir lagi Pak Ajat S. Gabus yang kemarin mendapat intimidasi dari 2 oknum polisi dan TNI setelah kami bantu viralkan. Berjuta-juta orang yang nonton sampai diundang ke televisi. Namun beliau terus berbohong kepada media, kepada televisi. Malah yang kami sangat malu sekali saat beliau meminta mobil kepada televisi. Astagfirullahaladzim, padahal sudah dibeli sepeda motor, diberi bantuan. Dan beliau juga banyak berbohong kepada Gubernur Jawa Barat KDM. Jadi semoga ini jadi pelajaran lah bagi masyarakat yang sudah kami bantu viralkan. Tolonglah jaga sikapnya, karena nanti kecewa orang-orang yang telah membantu kalian. Tolonglah jaga sikap ya. Tolong keluarga Pak Holis dan Pak Ajat yang melihat video ini sampaikan, nggak boleh berbohong di media, karena semua jejak rekam yang telah diberikan itu terekam, jadi nggak bisa berbohong ya. Tolong disampaikan ya kepada Pak Ajat, ini banyak kali bohongnya udah di media sosial. Waduh guys, kira-kira menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Aku dengar-dengar juga Pak Ajat ini katanya ya, dari ini sih uangnya ya, uang hasil dari ini buat judul katanya sih seperti itu, tapi nggak tahu, wallahu alam ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe Uki Cafe Reaction, ini channel kedua aku, dan kita yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, dan see you guys.